Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 9, ketemu lagi di pelajaran Matematika kelas 9 ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Nah, adapun materi pokoknya yaitu konsep perpangkatan. Sebelum kita menuju ke konsep perpangkatan, saya akan menyajikan sebuah komik yang bisa kalian baca ya dan nikmatin sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di komik ini menceritakan mengenai mengapa kita perlu belajar perpangkatan. Nah, silakan kalian nikmatin komiknya ya, dibaca. Nah, bagaimana setelah kalian baca ya? Di sini kalian bisa membuat kesimpulan ya, salah satunya mengapa sih kita perlu belajar perpangkatan. Nah, secara garis besar perpangkatan itu digunakan untuk menyederhanakan bilangan yang nilainya terlalu besar. Nah, biasanya itu bisa disederhanakan dengan bantuan perpangkatan. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih caranya yang misalkan 1 miliar diubah menjadi hanya pakai perpangkatan. Nah, kita akan belajar itu karena kalian juga belajar fisika ya. Di fisika itu juga ada kalian menggunakan bentuk baku. Nah, salah satunya dengan menggunakan perpangkatan ya. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita perlu belajar perpangkatan? Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, karena kita belajar mengenai konsepnya dulu, perpangkatan itu apa. Nah, ini adalah tujuan kita. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama, memahami pengertian apa sih itu perpangkatan. Nah, yang kedua, memahami perpangkatan dengan basis N. Yang ketiga adalah memahami masalah yang berkaitan dengan perpangkatan, misalkan soal-soal atau yang berkaitan dengan kegiatan kalian sehari-hari ya. Nah, misalkan kalian menyelesaikan soal fisika ataupun kalian menyelesaikan soal matematika ya yang berkaitan yang ada hubungannya dengan perpangkatan ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, apa yang akan kalian dapatkan ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai apa itu perpangkatan ya. Nah, intinya perpangkatan itu pengertiannya sama seperti waktu kalian di kelas 7 ya. Perpangkatan adalah perkalian secara berulang. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A sampai sebanyak N. Nah, di sini dengan pengertian A adalah bilangan pokoknya, sedangkan N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Jadi kalau kalian mendengarkan kata eksponen, berarti itu ternyata bilangan pangkat ya. Jadi tidak usah bingung apa sih eksponen itu ya. Nah, eksponen adalah bilangan pangkat ya. Berikutnya kita akan ke contoh soal. Ini sebenarnya contoh soal waktu kalian kelas 7 ya. Kita bahas sedikit lagi ya. Misalkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8 ya. Berikutnya adalah pecahan. 2/3 di pangkatan 2 itu sama dengan 2/3 dikali 2/3. 2 dikali 2 itu 4, 3 kali 3 adalah 9. Bagaimanakah apabila yang di pangkatan bilangan negatif? Sama ya.
min 2/3 dipangkatkan 3 berarti min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3. Hasilnya min 8/27 ya. Nah, sebenarnya kalau kalian belajar bilangan negatif yang dipangkatkan, kalau kalian masih ingat di pelajaran kelas 7, kalian sudah ada konsep tersendiri ya. Apabila bilangan negatif yang dipangkatkan bilangan ganjil, itu akan hasilnya bilangan negatif. Kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, itu hasilnya akan menjadi positif. Nah ya, jadi itu adalah konsep perkalian pada bilangan positif negatif yang pernah kalian pelajari waktu kalian kelas 7 ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perpangkatan dengan bilangan berbasis n. Nah, di sini saya akan langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya ini adalah berbasis 2. Terus yang kedua ada berbasis 3. Terus yang ketiga ada berbasis 5 dan berbasis 10. Nah, itu yang akan kita jadikan contoh ya. Nah, contoh yang pertama berbasis 2 itu contohnya 16 itu sama dengan 2 pangkat berapa? Nah, menjawabnya berarti 16 dibagi 2 itu 8. 8 bagi 2 itu 4. 4 bagi 2 itu 2. Jadi kalian lihat di sini ada 2-nya ada 4. Berarti 2 pangkat 4. Berarti 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Selanjutnya, bagaimanakah dengan berbasis 3? Sama langkahnya ya. 27 itu sama dengan 3 pangkat berapa? Berarti tinggal 27 dibagi 3 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti kalian lihat 3-nya ada 1, 2, 3. Nah, berarti 27 itu sama dengan 3 pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya bagaimanakah apabila berbasis 5? 125 sama dengan 5 pangkat titik-titik. Jawabnya berarti 125 dibagi 5 itu 25, dibagi 5 itu adalah 5. Jadi 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Nah, gampang ya. Nah, sekarang kita menuju ke contoh berbasis 10. Di sini contohnya adalah 1000 sama dengan 10 pangkat berapa? Maka jawabnya 1000 dibagi 10 sama dengan 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, berarti 10-nya ada 3. Maka hasilnya 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Bagaimana? Sudah jelas ya? Dengan berbasis, ingin berbasis apapun langkahnya sama. Ingin berbasis 7, berbasis 6 ya, berbasis 12 itu langkahnya sama ya. Oke, saya akan melanjutkan karena kita sudah perpangkatan pengertiannya sudah, perpangkatan berbasis R itu sudah, berarti kita langsung menuju ke permasalahan yang berkaitan dengan konsep perpangkatan. Yang pertama di sini adalah tentukan hasil operasi berikut. Nah, ini pelajaran waktu kalian kelas 7. Saya mengulik sedikit ya. Soal nomor 1, 4 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 pangkat 3. Yang penting kalian memiliki prinsip kalau perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Nah, berarti 4 pangkat 2 itu 16 ditambah 3 kali 8. Nah, 3 kali 8-nya kita kalikan terlebih dahulu menjadi 24. Berarti menjadi 16 ditambah 24 adalah 40. Ya, konsepnya ingat, perkalian dengan pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan ataupun pengurangan ya. Soal yang kedua, di situ ada 1/5 dikuadratkan ditambah 1/2 dipangkatkan 3. Berarti 1/25 karena 1 dikali 1 itu adalah 1, 5 kali 5 adalah 25 dikurangi
1/8. Kenapa dikurangi? Karena min 1/2 apabila dipangkatkan 3 hasilnya adalah min 1/8 karena pangkatnya negatif, berarti hasilnya adalah negatif ya. Berarti ketemunya min 1/8 walaupun di situ penjumlahan dikalikan dengan pengurangan atau dikalikan dengan negatif, positif dikalikan negatif itu hasilnya adalah negatif. Nah, berarti kita samakan penyebutnya 25 dengan 8 itu adalah 1000. Nah, berarti hasilnya 8 dikurangi 25 sama dengan min 17/1000. Nah, ini adalah materi kalian kelas 7. Saya hanya sedikit ya. Selanjutnya kita akan ke permasalahan berikutnya yang berkaitan dengan basis. Nah, di sini tentukan nilai X pada persamaan di bawah ini. Nah, 2401 itu sama dengan 7 pangkat X. Berarti menjawabnya berarti 2401 dibagi 7 hasilnya 343, dibagi 7 hasilnya 49, dibagi 7 hasilnya adalah 7. Nah, berarti 7-nya ada 4. Hasilnya berarti 7 pangkat 4. Jadi nilai X-nya adalah 4. Ya, karena di sini menanyakan adalah 7 pangkat X, 7 pangkat 4. Secara otomatis X-nya adalah 4. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan berbasis M. Selanjutnya kita menuju ke permasalahan perpangkatan tapi berkaitan dengan bangun datar, terutama persegi ya. Di sini sebuah persegi mempunyai panjang sisi X min 3 cm. Tentukan luas persegi tersebut. Nah, karena X-nya X min 3 cm, mencari luas persegi kalian masih ingat ya, luas persegi sama dengan S kali S atau bisa ditulis dengan S kuadrat ya. Berarti tinggal kita kalikan X min 3 dipangkatkan 2 karena disitu 2 kali ya. Maka hasilnya X min 3 dikali X min 3 sama dengan X dikali X hasilnya X kuadrat, X dikali min 3 hasilnya min 3X, min 3 dikali X hasilnya min 3X, dan min 3 dikali min 3 hasilnya adalah plus 9. Jadi L-nya itu sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Karena disitu min 3X ditambah min 3X berarti hasilnya adalah min 6X ya, yang sejenis ya. Jadi luas perseginya yaitu X kuadrat min 6X plus 9 cm persegi. Nah, itu adalah berkaitan dengan permasalahan sehari-hari, mencari nilai X ya, mencari luas persegi ataupun mencari keliling persegi atau mencari keliling persegi panjang. Nah, kalian harus bisa apabila digabung dengan aljabar. Oke, untuk konsep perpangkatan ini awalnya sebagai kata pengantarnya ya. Sebelum kalian memasuki perpangkatan yang sesungguhnya, ini baru konsep yang harus kalian kuasai terlebih dahulu untuk membedah perpangkatan dan juga mengenai bentuk akar. Oke, ini saya sudah selesai ya mengenai perpangkatan. Semoga kalian paham ya. Dan saya ucapkan thank you, terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video ini dan kalian sudah belajar bersama dengan saya untuk mengenai konsep perpangkatan. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang sudah saya share pada kalian ya. Cukup di sini videonya pembelajaran kali ini dan saya akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa ya, di rumah selalu jaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan ya, supaya kalian tetap
sehat, tetap semangat, dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang sudah kalian usahakan, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Saya akhiri sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.